Shalom kekasih Tuhan, menarik apa yang terdapat dalam Injil Lukas pasal 1 ayatnya yang ke-80 yang berbunyi, anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya. Saudara yang terkasih, dalam dunia tumbuh kembang anak, maka bertambah besar dan makin kuat adalah dua hal penting yang menjadi harapan setiap orang, khususnya lagi sebagai orang tua yang telah mengandung, melahirkan, merawat, dan membesarkan anaknya. Karenanya, berbagai upaya, usaha pun ditempuh demi dan untuk kebaikan dari anak-anak mereka. Ya, dengan demikian, semakin hari anak dapat semakin bertambah besar, kuat, mandiri, dan sudah tentu semakin bisa diandalkan. Saudara yang terkasih, pertanyaan pentingnya adalah, apakah sudah cukup memiliki tubuh yang besar dan kuat saja? Atau kelak besar secara nama saja, tinggi kedudukannya, populer, atau juga kuat secara finansial saja? Tentu saja tidak. Jika demikian, sebagai orang tua, tanggung jawab apa lagi yang harus kita lakukan bagi generasi kita, bagi anak-anak kita? Di sini kita melihat peran orang tua, dalam hal ini seorang ayah yang tidak hanya berjuang untuk membesarkan anaknya secara fisik saja, tetapi juga yang mau berjuang untuk meletakkan dasar yang kuat dalam rangka pertumbuhan iman anaknya, pertumbuhan atau kehidupan rohani anaknya. Sakaria adalah seorang imam yang bertugas di Bait Suci di Yerusalem. Seorang anggota klan Abijah, keturunan Harun. Sakaria telah dipilih Allah untuk menjadi orang tua dari seorang anak bernama Yohanes, yang kemudian disebut dengan Yohanes Pembaptis, dan yang kelak akan menjadi nabi yang mewartakan kedatangan Sang Mesias. Saudara yang terkasih, bagaimana Sakaria merespon janji berkat Allah dalam hidupnya? Sekalipun ia sempat ragu akan memiliki anak di usia tua bersama istrinya, namun ketika ia berserah diri dan mau tunduk pada rancangan penyelamatan Allah bagi dunia, Sakaria dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan luar biasa saudara, Roh Kudus itulah yang memampukannya untuk membesarkan putranya sebagai seorang nazar, abdi Allah. Dan karya Roh Kudus itu jugalah yang akhirnya membuat Yohanes Pembaptis tetap setia melakukan tugas mulianya. Pun di akhir pelayanan kesaksiannya, ia harus dihukum mati secara keji. Saudara, hari-hari ini apa kabar orang tua masa kini? Masihkah ada ruang pendidikan iman anak dalam keluarga secara kontinu? Atau kita sedang sibuk sendiri dengan seluruh pencarian dan pencapaian kita? Atau kita juga hanya memenuhi apa yang menjadi keinginan hati dari anak-anak kita, dibandingkan mengambil ruang bersama untuk mendengarkan Tuhan berbicara bagi hidup kita? Saudara, ini penting untuk menjadi refleksi iman kita. Ibarat pohon, apalah arti batang yang besar dan tinggi jika tiada akar yang kuat mengikat ke dalam? Bukankah pohon yang besar dan tinggi itu akan tumbang dan hancur? Karena itu, bersama firman Tuhan pada saat ini, marilah kita membuka hati untuk menerima kebenaran firman-Nya, sehingga mungkin suatu hari di tengah dunia yang penuh berbagai kerapuhan ini, anak-anak kita bisa kolaps secara ekonomi, menderita sakit tertentu, mengalami banyak penolakan, atau juga kehilangan banyak hal penting,
hal berharga dalam hidup mereka, tetapi mereka tidak akan pernah kehilangan iman percaya, sebab mereka besar dan kuat dalam roh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Tuhan kami, sungguh bersyukur untuk lawatan firman-Mu yang datang bagi kami hari ini. Kami sungguh disadarkan akan apa arti dan makna sebagai orang tua. Kami sadar ada begitu banyak ruang perjumpaan dengan Tuhan yang tidak kami sediakan atau buka bagi anak-anak kami. Ya Tuhan, Tuhan kami, tuntunlah kami di jalan-Mu, dan biarlah Roh-Mu yang kudus menguasai kami, supaya melewati hari ke hari kami semakin melihat anak-anak kami juga sebagai generasi gereja Tuhan menjadi pribadi yang tidak hanya besar secara fisik atau keberadaan prestasi mereka nanti, tetapi juga yang besar dan kuat di dalam roh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya doa yang kami naikkan kepadamu telah Engkau dengar dan jawab sesuai dengan kasih karunia-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, satu-satunya penolong dan juru selamat yang sejati, kami datang dan berdoa kepada Bapa di surga. Amin.